Hai guys, ketemu lagi nih di channel YouTube Betania Kamarati. Kali ini saya tidak akan membahas mengenai per-MPASian dulu ya. Kali ini saya mau bahas mengenai per-ASian tanpa MP. Kan banyak nih ibu-ibu baru alias baru pertama kali punya anak. Pasti pengalaman mengenai per-ASian minim banget kan? Betul seperti saya. Meskipun banyak informasi mengenai per-ASian di sosmed yang notabene itu biasanya pasti dari para ahli, tapi kadang ibu-ibu muda ini kalah loh sama yang namanya orang dulu alias orang tua. Orang tua meyakini bahwa banyak hal yang tidak boleh dilakukan oleh ibu baru ini supaya tidak berpengaruh pada ASI atau bahkan pada bayinya. Padahal sebenarnya itu semua adalah mitos. Nah, di video kali ini saya ingin repost hal mengenai per-ASian dari highlightnya Dr. Meta. Ya kali aja ada ibu-ibu yang belum follow IG-nya Dr. Meta. Saya membantu untuk menyebarkan informasi yang baik untuk kita semua. Yuk kita mulai yuk pembahasan mengenai mitos atau fakta tentang ASI atau ibu menyusui serta penjelasannya. Check it out. Yang pertama, katanya kalau bayi belekan tinggal tetesin ASI aja ke matanya. Bener nggak dok? Jawabannya ini adalah mitos. Belekan sering terjadi pada bayi baru lahir karena emang saluran airnya belum sempurna banget. Bisa dibersihin aja dengan air hangat sambil dipijat mulai dari hidung sampai ke ujung mata. Oh iya, ASI tidak bisa diperuntukkan sebagai obat tetes mata ya. Next, payudara kanan untuk makanan, payudara kiri minum. Itu gimana? Berarti setiap nyusu harus dari dua-duanya dong. Kan habis makan pasti haus. Gitu nggak sih? Kayaknya enggak deh. Itu juga mitos ya. Baik dari kanan maupun dari kiri, ASI yang dihasilkan sama-sama berupa formil di awal atau lebih encer dan mengandung banyak laktosa. Dan hind milk setelahnya itu yang lebih kental, itu yang tinggi lemak. Biarkan bayi puas menyusu di satu sisi payudara sampai selesai, baru tawarkan sisi sebelahnya. Kalau sudah puas hanya dari satu sisi pun gak apa-apa loh, selama berat badan naik baik. Jangan lupa sisi yang belum disusui diperah supaya bisa mempertahankan produksinya. Oke? Selanjutnya, anak nangis nggak isi susu tuh neneknya. Gimana sih maksudnya nih? Terus isi apa dong bu? Isinya es teler kali. Bayi itu nangis bukan hanya karena lapar, bisa karena kedinginan, bisa karena gak nyaman, kepanasan, popoknya basah, atau ya emang dia pengen nangis. Cek lagi deh tanda kecukupan ASI. Sebenarnya sering popoknya diganti, seberapa sering popoknya diganti, bagaimana kenaikan berat badannya. Kalau semuanya baik-baik saja, pasti ASInya cukup. Next, kalau makan nasi jangan yang ada ampas kulit padi atau kongannya, terkesumbat putingnya. Bener nggak itu? Mitos. Saluran ASI yang tersumbat bisa disebabkan karena pengosongan payudara yang tidak efektif akibat perlekatan bayi saat menyusu kurang tepat. Tapi bukan disebabkan makanan ibu, apapun makanannya ya.
Lanjut, gak boleh makan es krim karena bikin ASI beku. Waduh, sepanas atau sedingin apapun makanan dan minuman ibu, ASI akan tetap keluar pada suhu tubuh. Agak serem ya bu, kalau pas nyusuin keluarnya es batu. Next, jangan minum yang dingin-dingin, nanti anaknya kena flu. Nah ini sering banget saya dengar. Gini penjelasannya. Oh ya, ini mitos ya. Jadi gini penjelasannya, tidak ada hubungan antara suhu makanan atau minuman ibu dengan anak yang jadi batuk atau pilek. Kebanyakan common cold yang gejalanya batuk dan pilek ini disebabkan karena infeksi virus. Jadi bukan karena ibunya minum yang dingin-dingin ya. Boleh kok minum dingin. Selanjutnya, katanya kalau busui habis dari mana-mana, ASINya basi dok. Gak boleh langsung dikasih ke bayi ya. Ini juga mitos bu. Justru salah satu keuntungan ASI adalah tersedia kapanpun dan dimanapun dalam kondisi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan bayi. Wah luar biasa ya Tuhan itu. ASI itu juga luar biasa. Lanjut, gak boleh nyapu atau sering angkat tangan, nanti ASINya seret. Waduh, boleh juga nih buat jadi alasan biar nggak disuruh nyapu. Kalau saya sih senang-senang aja, tapi ini semua nggak ada hubungannya ya. ASI seret paling sering disebabkan karena pengosongan payudara gak efektif, bisa karena perlekatan bayi kurang tepat, bisa karena frekuensi menyusui jarang, dan lain-lain. Masih banyak nih bu. Lanjut. Next, kata mertua, ibu menyusui harus mandi pagi biar ASINya seger. Yang seger bukan ASINya bu, tapi ibunya. Ada-ada aja bu mertua mah. Sebenarnya sih mandi gak mandi, ASI tetap segar alias gak basi. Bisa kok buat dikasihin untuk bayinya. Lanjut, kalau lagi nyusuin anak jangan sambil makan, nanti anaknya cacingan. Emang bener ya dok? Kalau lucu-lucu ya. Ya enggak lah bu, enggak ada hubungannya. Lanjut ya. Harus stop menyusui ketika hamil lagi. Nah ini yang saya juga masih belum paham. Nursing while pregnant atau menyusui saat hamil lagi umumnya bisa dilakukan, tapi konsultasi dulu ya, karena tidak dianjurkan untuk beberapa ibu, misalnya dengan riwayat kelahiran prematur, PPLR, perdarahan, dan lain-lain. Lanjut, katanya Bu Sui nggak boleh makan pedas-pedas, nanti anaknya mencret-mencret. Nah ini juga yang sering saya dengar. Tapi pengalaman saya selama ini, saya suka sekali makan yang pedas. Puji Tuhan anak saya nggak pernah mencret sampai sekarang. Sekarang umurnya 15 bulan. Dari sejak ASI sampai dengan MPASI sampai dengan sekarang 15 bulan, saya masih sering makan pedas. Tapi ya puji Tuhan itu tadi, Tuhan itu baik, anak saya nggak pernah mencret. Jadi gini pembahasannya, bisa ya bisa enggak. Pada cabai ada senyawa namanya capsaicin. Pada bayi yang sensitif terhadap capsaicin, waktu ibu mengkonsumsi makanan pedas bisa ada gejala seperti diare. Tapi banyak juga bayi yang nggak sensitif. Gimana cara cari taunya? Dicoba aja dulu bu. Kalau aman ya lanjut, kayak saya. Lanjut ya. Anak sakit yang minum obat ibunya aja, bener nggak dok? Nggak bener bu. Tidak semua obat yang dikonsumsi ibu bakal keluar dari ASI. Kalaupun keluar, jumlahnya pun bukan pada dosis terapi. Kalau anaknya sakit, ya anaknya yang minum obat, bukan ibunya. Lanjut,
kuantitas ASI menurun, bisa bikin subur sampai dengan bisa bikin hamil. Apa iya ya? Ini pembahasannya. Ini bisa bener Bu. Jadi gini, menyusui itu kan salah satu metode KB alami, tapi ada syaratnya. Yang pertama, ibu belum menstruasi lagi. Kedua, bayi harus berusia kurang dari 6 bulan. Yang ketiga, bayi harus mendapat ASI saja dan disusui rutin serta sering. Itu syaratnya. Pada bayi yang sudah terlalu sering disusui, misalnya sudah MPASI, sudah tidak terlalu sering disusui maksudnya. Misalnya sudah MPASI, produksi ASI akan menurun dari biasanya. Ibu juga bisa hamil kembali loh. Next, payudaranya kecil, ASInya sedikit, jadi bayinya nangis terus kayak nggak kenyang. Gini penjelasannya. Kuantitas dan kualitas ASI tidak tergantung ukuran payudara Bu. Bayi nangis terus kayak gak kenyang ini harus dicek tanda kecukupan ASInya. Kalau berat badan naik, berarti bukan karena ASI gak cukup, mungkin emang lagi growth susah amat, emang lagi pengen aja kali Bu. Lanjut, ibunya minum susu sapi, anaknya alergi kulit kemerahan dan bentol. Benarkah itu Dok? Bisa jadi Bu, jika anak alergi protein susu sapi, saat ibunya mengonsumsi susu sapi dan turunannya, anak bisa memperlihatkan gejala alergi. Bukan berarti ASI langsung di stop ya. Ibunya aja yang untuk sementara waktu diminum, menghindari minuman dari susu sapi. Selanjutnya, emang ada ya Dok, ASI tidak berkualitas karena ibunya kurang banyak makan. Pada prinsipnya, ASI akan selalu berkualitas jika ibunya tidak terpenuhi nutrisi dari makanan, maka tubuh akan mengambil cadangan dari tubuh ibu. Tapi untuk ibu yang berstatus gizi buruk, ini baru akan mempengaruhi ASInya. Lanjut. Nah, ini juga sering saya dengar nih, dan saya juga merasakannya sendiri. Dok, ada sarankah biar bayi tidak menggigit saat disusui? Semua metode sudah dicoba tapi gagal. Yang pertama, tegur lembut Bu, jangan marah atau tertawa pada saat digigit karena bayi justru bakal makin semangat mengulanginya. Yang kedua, jika bayi masih menggigit, hentikan sementara sesi menyusui supaya bayi tahu konsekuensinya. Yang ketiga, tawarkan titer untuk bayi gigit-gigit. Mungkin dia menggigit karena akan tumbuh gigi baru. By the way, kalau perlekatannya tepat, bayi nggak bisa menggigit saat menyusu kok Bu. Coba cek lagi, bener nggak perlekatannya. Segitu dulu mengenai perasian yang bisa saya bagikan ke ibu-ibu yang mungkin belum memfollow IG-nya Dr. Meta. Jadi bisa melihat dari video saya. Kalau sudah melihat dari video saya, boleh kok langsung follow IG-nya Dr. Meta, atau IG saya juga boleh. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat ibu-ibu baru atau calon ibu atau ibu yang sudah lama juga bisa